Shalom, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini, kita mau bersekutu dengan Tuhan lewat firman-Nya, kita berdoa. Bapa di dalam Kristus Yesus Anak Allah, terima kasih untuk hari yang Kau jadikan, hari yang baru, hari di mana kami tahu bahwa merupakan anugerah kesempatan bagi setiap kami. Tuhan izinkan hidup untuk boleh beraktivitas dan menikmatin setiap berkat yang Tuhan sudah persiapkan bagi kami atas dasar cinta kasih-Mu. Sebelum kami memulai aktivitas kami mau mendengarkan suara Tuhan melalui firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami, memampukan kami hidup di dalamnya supaya nama Tuhan dipermuliakan. Bapa, terima kasih, dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan pada hari ini Selasa 5 Agustus 2025 diambil dari Yesaya pasal yang ke-62 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaran-Mu dan semua raja akan melihat kemuliaan-Mu. Dan orang akan menyebut Engkau dengan nama baru yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Dalam bahasa Batak dikatakan, jadi idoni aka bangso parbigu mahati goranmu, jala salut aka raja hamulianmu, jala ikon marguaron guar ne baru ho, si pabuaon ni pamangan ni Jehovah. Demikian firman Tuhan. Saudara dikasih oleh Tuhan, selama dalam pembuangan di Babel sudah membuat umat begitu menderita. Mereka hidup hampa karena merasa bahwa tidak lagi ada harapan untuk menikmati kehidupan yang lebih baik. Kita juga mungkin pernah merasakan demikian seperti apa yang dialami oleh umat Israel. Pergumulan yang datang silih berganti dalam waktu yang cukup lama. Dan ditinjau dari segi waktu, kita sudah bosan sekali melihat semua situasi hidup yang tidak menyenangkan kita. Pernah juga membuat kita hampir putus asa dan tidak lagi memiliki semangat untuk hidup. Tapi demikian sebenarnya maksud dan rencana Allah atas setiap peristiwa yang kita alami. Hal tersebut kadangkala bisa terjadi karena kita apa? Karena kita terlalu fokus bukan kepada Tuhan yang besar atas hidup kita, tetapi kita terlalu fokus dengan semua persoalan hidup yang sedang kita hadapi. Kita lupa bahwa semua kesulitan hidup tidak melebihi kekuatan atau tidak melebihi kapasitas kita. Kita juga lupa akan janji-janji Tuhan bahwa Dia pasti memulihkan kehidupan kita selama kita tetap bertahan dan setia pada proses yang ada. Karena proses yang ada itu adalah seizin Tuhan akan membentuk iman kita. Saudara dikasih oleh Tuhan, demikian janji Tuhan yang disampaikan kepada umat. Kalau kita baca dalam pasal yang ke-62 dari kitab Yesaya ini, yaitu sebagai penghiburan dan sebagai penguatan serta pengharapan. Saat umat Israel dibebaskan dari pembuangan, mereka akan menjadi bangsa yang tumbuh dan besar. Tuhan Allah tidak asal bicara, tetapi apa yang dijanjikannya itu pasti digenapi. Karena itu melalui hambanya yaitu Yesaya menyerukan keselamatan buat bangsa yang daripada Allah. Inisiatif keselamatan dan pemulihan itu berasal dari Allah. Dan keselamatan itu tidak hanya sampai berhenti di situ saja. Karena sebagai mereka juga yang telah dipulihkan keadaannya, mereka yang telah diselamatkan, maka mereka juga harus menyuarakan keselamatan itu. Itulah yang dikatakan dalam renungan hari ini, maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaran-Mu, bahkan raja-raja tidak terkecuali dari setiap bangsa manapun akan melihat kemuliaan di dalam diri-Mu. Dan status umat juga akhirnya berubah, dan perubahan status itu bukan dikerjakan oleh manusia, tetapi perubahan status yang menjadi baru itu yang dikerjakan oleh Allah sendiri. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, status baru bukan sebagai identitas biasa yang dikerjakan oleh manusia, tetapi itu adalah pekerjaan Allah dan akhirnya digenapi Allah di dalam diri anaknya yaitu Yesus Kristus. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saat ini status kita adalah sebagai anak-anak Allah, sebagai anak-anak Allah yang telah menerima anugerah keselamatan. Hidup yang kita jalani, hidup yang dibentuk dalam hidupnya Kristus Yesus melalui kebenarannya. Maka tugas kita sebagai orang-orang yang telah diselamatkan, pertama, harus hidup berpadanan dengan Injil Kristus.
agar bangsa-bangsa dari manapun melihat kebenaran Kristus di dalam diri kita sebagai anak-anak Tuhan. Dan yang kedua, ketika Kristus hidup di dalam kita, orang akan melihat kebenaran itu di dalam diri kita. Maka pujian dan kemuliaan Tuhan itu akan terpancar dari setiap diri anak-anak Tuhan. Bagian yang ketiga, status kita yang baru sebagai anak-anak Tuhan akan diketahui oleh dunia bahwa ternyata kita adalah orang-orang pilihan Allah. Orang-orang pilihan yang diutus oleh Allah ke dunia ini supaya dunia tahu siapa kita sesungguhnya. Bagian ini, yaitu ketiga poin ini harus dapat kita perjuangkan bersama. Tentulah perjuangan ini tidak dari diri kita, tetapi perjuangan ini akan mencapai seperti apa yang diharapkan bersama dengan pertolongan Tuhan. Tidak ada yang tidak mungkin selama kita melangkah bersama dengan Tuhan. Tanggung jawab kita selama berada di dunia ini adalah memberitakan kebenarannya melalui kesaksian hidup kita yang baik di hadapan Tuhan. Semakin hari kiranya semakin bertambah-tambah orang yang diselamatkan. Semakin hari semakin bertambahlah orang-orang kiranya yang dimenangkan bagi Kristus. Sama seperti apa yang menjadi doa Paulus dalam Roma pasal yang ke-10 ayat yang pertama. Saudara-saudara, kerinduan hatiku dan doaku kepada Allah ialah supaya mereka diselamatkan. Dengan komitmen yang teguh dan semangat pemberitaan Injil, biarlah ke seluruh umat melihat bagaimana karya Kristus yang luar biasa dan kemuliaan Tuhan sampai ke ujung bumi. Nama kita dikenal bukan karena kehebatan kita, posisi kita, tetapi nama kita dikenal karena kita adalah orang-orang pilihan yang memberitakan kebenarannya. Selamat beraktivitas hari ini, tetap semangat di dalam Tuhan. Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam Kristus Yesus anak Allah, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar dan kami renungkan pada hari ini. Biarlah bersama dengan pimpinan Tuhan, pertolongan Tuhan, kami bisa menjadi kesaksian di mana kebenaran Kristus hidup di dalam hidup yang kami jalani selama di dunia ini. Supaya lewat kesaksian hidup kami semakin bertambah orang-orang yang percaya yang dimenangkan bagi Kristus. Karena itulah panggilan bagi kami sebagai orang-orang yang diselamatkan. Sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari. Apapun yang kami kerjakan, biarlah hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Bapa, terima kasih, ini doa kami kepadamu. Dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan daripada Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin.